Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal hadirun, para jamaah kaum muslimin wal muslimat, demikian juga para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Malam ini kembali diberikan taufik bagi kita semua bisa duduk hadir di majelis ilmu, belajar kitabullah, belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi modal kita untuk perjalanan jauh. Bayar Abu Sayyaf. Ini modal kita untuk perjalanan jauh, yaitu negeri akhirat yang tidak ada ujungnya. Ya nara fotona, ya nagin tumbuk kabu. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah berkata, sebagaimana yang dibawakan dalam kitab At-Tadhkirah Al-Hamduniyah jilid yang pertama halaman 49. Apa kata beliau? La takhruju nafsu ibni Adam minad dunya illa bihasaratin thalath. Nyawa anak Adam keluar dari dunia menuju akhirat dengan membawa 3 penyesalan. Abu apa? Nyawa tidak menyesal karena jauh timur le barat nih jauh. Anak Adam keluar dari dunia membawa 3 penyesalan. Pertama, annahu lam yatamatta' bima jama', belum sempat menikmati harta yang dia kumpulkan. Apa? Miknya belum sempat apa? Menikmati harta yang dia kumpulkan, mati duluan. Satu.
Ya, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta, anak, kedudukan telah melalaikan kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia keluar dari dunia dengan membawa 3 penyesalan. 1, belum menikmati harta yang dia kumpulkan. Maka oleh karena itu kita punya harta pakai. Jangan disimpan-simpan. Pakai untuk ibadah, pakai untuk taat. Dan itulah ungkapan rasa syukur. 2, penyesalan yang kedua, annahu lam yudrik ma amal. Belum mencapai apa yang dia cita-citakan. Cita-cita belum terwujud, mati duluan. Amin. Maka dilarang kita jangan terlalu banyak angan-angan urusan dunia. Kenapa? Dibandingkan umur dengan angan-angan kita, angan-angan itu melampaui umur. Penyesalan anak Adam hari kiamat atau begitu meninggal dunia, belum tercapai cita-cita. Itu yang akan kita sesali. 3, ini yang poinnya. Walam yuhsiniz zat lima qaddama alaihi aw lima qadima alaihi. Belum mempersiapkan bekal. Belum apa? Mempersiapkan bekal untuk hari yang akan dihadapi, hari kiamat. Ini poin penting para jamaah. Siap apa? Bekal. Inilah bekal kita sekarang ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itulah takwa. Cara kita untuk bisa takut kepada Allah, belajar. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hambanya yang alim. Bagaimana alim? Belajar. Tayyib, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Malam ini akan kita ambil satu hadis dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam ringkasannya, yang mana akan kita ambil hadis nomor 308, hadis An-Nu'man bin Bashir, bahasa dalam babul ihsan ilal mustad'afin, berbuat baik kepada orang-orang lemah. Allah menangkan kaum muslimin dengan sebab orang lemah. Allah memberikan kita rizki dengan sebab orang lemah. Maka orang lemah ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Ya tabau gin ngampahang batur ikurang ekonomi, nggak bisa. Yang kurang tenaga nggak bisa. Ya, maka Mus'ab ibn Sa'ad menceritakan, Sa'ad bin Abi Waqqas menganggap dirinya kuat dalam peperangan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bi dhu'afaikum. Kalian itu dimenangkan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah dengan sebab orang-orang lemah. Kenapa orang lemah ini? Bi ikhlasihim wa du'aihim, karena doa mereka dan keikhlasan. Kalau dia berdoa tentu betul-betul dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ini terakhir kita ambil. Sekarang masuk kita ke hadis berikutnya, hadis nomor 308, hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu wa ardhahu. Hadis sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu wa ardhahu. Mikas baca. Enak kita umbiang pembaca kitab ini. Baik, mana Komandan Jopri? Komandan Jopri ada? Enggak ada? Mana dia? Enggak ada? Iqra Siraj.
Fadhal. Mana mic-nya? Bu, pinjau mic no ya pembiang batur may angan da Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala bi sanadihi an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim ala al-mu'minina bi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathali al-jasad idza istaka udwan aw idza istaka minhu udwun tada'a lahu sa'ir jasadihi bis-sa'ir wal-humma. Baik. Ma'asyar al-hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah membawakan dengan isnadnya sampai kepada sahabat yang mulia An-Nu'man ibn Bashir. Bashir itu bapaknya sahabat, Nu'man juga sahabat. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minin, engkau lihat orang-orang beriman. Satu lafaz, mathalul mu'min fi tawaddihim, perumpamaan orang-orang beriman, fi tarahumihim, dalam berkasih sayang, wa tawaddihim, dalam saling mencintai, wa ta'atufihim, dalam saling mengasihi, membantu, kamathalil jasadil wahid, ibarat satu tubuh. Ibarat apa, Bu? Satu aparan tubuh mati nakanya. Aparan tubuh kepala, awak. Nah, jadi kalau kita lihat orang beriman itu diibaratkan oleh Nabi seperti badan manusia. Seperti apa? Badan. Hadis yang lain mengatakan kalbunyan, seperti satu bangunan. Nah, perumpamaan orang beriman ini dalam berkasih sayang, dalam saling membantu, dalam saling mencintai, ibarat badan yang satu utuh ini. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada perut. Apa dan perut, Abu? Astagfirullah. Apa dan perut sakit tian kan? Hati nakanya. Abayan ini aja. Ampun yang gemet ngetuan ini girang ngerti. Don barak salat itu nyampe yang bare balik kan susah itu. Apa dan perut, Abu? Tian. Bekak kesakit tian ya. Kalau sakit perut baru sakit tian. Kalau perut tian. Madimar. Lelah hidah ini. Kemas salonnya supir beruruan. Madi. Kumbe. Balamu. Kita saling ngatuanin. Kita ngatuannya ngatuan kita, Madi. Luar biasa, alhamdulillah, masya Allah. Jadi kita niki satu saat Nabi umpamakan seperti bangunan, ada dasarnya, ada temboknya, ada tiangnya, ada atapnya, ada jendelanya, ada pintunya. Satu kesempatan Nabi mengumpamakan kita niki seperti satu badan. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada perut. Baik.
Nah, bagaimana gambarannya kalau ibarat satu badan ini, idza ishtaka udwan, kalau salah satu sakit, tangan, auma ke, kaki kah, kepala kah, tada'alahu sa'iru jasadi, maka yang lain ikut merasakan sakitnya. Bisa hari tidak bisa tidur. Kenapa? Sakit kepala, sakit perut. Bau kita kejap lamun sakit tianta. Bau ke? Ya na bau. Misalkan lapar, ya, fa innal ju' bi'sad dhaji', ya, lapar itu adalah tidur yang paling tidak enak. Nah, di sini para hadirin, kalau diibaratkan seperti satu tubuh, satu yang sakit, yang lainnya ikut merasakan. Apa yang dirasakan? Tidak bisa tidur. Wal humma, yang lainnya juga ikut demam, buih panas. Dan ini terjadi, misalkan tangan luka, bakar. Ini kita mendengar deh. Ya, kita bisa demam, kaki luka, badan juga bisa demam. Inilah dia ibarat orang-orang beriman. Satu yang sakit, yang lain akan merasakan sakit. Satunya senang, yang lain akan merasakan apa? Senang juga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman dengan iman yang lengkap seseorang sampai dia senang kawannya mendapatkan kebaikan sebagaimana dia juga senang mendapatkan kebaikan. Nah, jadi kita ini satu tubuh. Jadi orang beriman di sana sakit, kita akan ikut sakit. Saudara kita Palestina disakiti, kita juga merasa sakit. Jangan kita tidak pernah mau tidak peduli. Aduh iya ita tidak. Orang beriman diibaratkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam satu tubuh. Nah, nanti akan datang penjelasannya. Bagaimana hakikat satu tubuh ini? Dan gambaran singkat itulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, naik sakit, si lain buik benang panas. Ya, tangan yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Wahakadha, demikianlah dia ibarat kuatnya persaudaraan seiman. Taib, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Dari hadis ini akan kita ambil ada 5 poin penting yang menjelaskan apa isi dari hadis yang diumpamakan oleh Nabi orang beriman itu seperti satu tubuh. Yang pertama para hadirin, ta'zimu huquqil muslimin ba'dhum ala ba'd. Di antara isi hadis ini kewajiban mengagungkan hak-hak sesama kaum muslimin. Jaga hak-hak mereka. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam satu riwayat, hakul muslim 'alal muslim khamsun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 5. Satu riwayat berapa? 6. Salah satunya kalau bertemu ucapkan salam. Ini namanya satu tubuh. Kalau sakit jenguk. Kalau dia meninggal dunia, antar jenazahnya. Ya, pendengar arak batur tamati tene atong ya. Banyak nar undangan masih ini karena lagu dengar pe ya mate. Datangi dia, meskipun hukumnya fardu kifayah. Jadi hadis ini mengajarkan kita kewajiban mengagungkan hak-hak sesama muslim. Wa hathuhum 'ala tarahum.
Sekaligus kita dianjurkan saling menyayangi. Wa ta'adud, saling bantu fi ghairi itsmin wala makruh, asal bukan dalam dosa dan asal bukan dalam hal-hal yang terlarang. Nah, ini poin pertama dari hadis yang mulia ini para jamaah. Ya, jaga hak-hak saudara kita sesama muslim. Seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'aka fa'ajibhu." Kalau engkau diundang maka jawab. Tapi ingat, ada undangan wajib, ada undangan sunnah, ada undangan mubah, ada undangan haram. Saling bantu, saling tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa. Diundang kita untuk walimatul urs. Apa? Walimatul urs. Pertanyaan, apa itu walimatul urs? Perwi, gawe apa? Hah? Apa duka perwi? Ngebleng karpe pui. Gawe? Ahsanta. Gawe pernikahan. Itu namanya walimatul urus. Nabi bersabda, ya, man du'iya ila walimatin, hadir dalam hadis Abu Hurairah, falam yujib faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diundang walimatul urus lantas dia tidak datang, maka dia maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Yang wajib itu menghadiri, bukan makannya. Kalau makannya kita puasa, enggak usah. Cukup doa. Baik. Ini diantara hak sesama kaum muslimin. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Ini pelajaran hadis nomor 1. Wajib kita mengagunkan hak-hak sama muslim dan saling sayangi, saling bantu, asal bukan dosa, asal bukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Pepeliwat aku ini kah anak otang ta pinbang ini bau ke? Boleh kalau dia tobat. Kalau tidak tobat jangan. Baik, faedah yang kedua para jamaah. Min muqtadayatil iman. Di antara tuntutan keimanan, ya, di antara tuntutan keimanan itu adalah at-tarahum, saling menyayangi. Saling menyayangi. Wat-tawaddud, saling mencintai. Wat-ta'awun, saling tolong menolong. Wa anna taqsir fi dzalik, adapun kurang dalam menunaikan hal-hal yang tadi, fahuwa dalilun ala dha'fil iman, ini bukti lemahnya iman. Sekali lagi para hadirin, di antara tuntutan keimanan kita saling menyayangi, kita saling mencintai, kita saling ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa anna taqsir fi dzalik, adapun kurang menunaikan hal-hal yang tadi, dalilun ala dha'fil iman, ini bukti keimanan itu lemah. Apa kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam hal ini para jamaah? Sebagaimana dibawakan dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, walihadza, oleh karena itu, kanal mu'min yasurruhu ma yasurrul mu'minin,
Orang beriman itu senang apa yang membuat saudaranya yang lain senang. Wa yasu'uhu ma yasu'ul mu'minin, dan dia akan sakit, dan dia akan marah, dan dia tidak akan suka perkara-perkara yang membuat kaum mukminin tidak suka. Perkara-perkara yang membuat kaum mukminin marah, perkara-perkara yang membuat kaum mukminin sedih, perkara-perkara yang membuat kaum mukminin susah. Nah, ini namanya satu badan. Ya. Kalau kata orang, seia sekata, sehati seperjuangan. Kalau dia senang, kita ikut senang. Kalau dia susah, kita ikut susah. Kalau dia sakit, kita ikut sakit. Itulah contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi iman karena para jemaah. Tuntutan iman. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Sumayyah. Nah, siapa yang mengetahui Sumayyah? Ayaran Sumayyah ini dulu. Madimar. Ayo Sumayyah. Wah, pendengar Sumayyah? Sumayyah. Ya ada senap ja. Sumayyah. Ayo Sumayyah dono. Abu Sayyab, siapa Sumayyah? Ayo ke. Mikas. Astagfirullah. Istri Fir'aun kami angan dah mami ya. Gobar. Salah satu sahabat yang pertama kali yang ditombak kemaluannya hingga tembus. Wanita yang pertama kali mati syahid. Siapa namanya? Sumayyah. Wanita yang pertama syahid dalam Islam. Dia di Mekah orang lemah. Keluarganya Yasir. Dia ditombak kemaluannya pada jamaah. Waktu Islam lemah, Nabi SAW sedih. Tetapi Nabi memberikan dia penguatan, diberikan semangat. Apa kata Nabi SAW? Sabran ala Yasir. Hai keluarga Yasir, sabar kalian. Fa inna mau'idakumul jannah. Tempat kalian adalah di surga. Contoh lain, waktu Nabi mengutus beberapa penghafal Quran untuk mengajarkan suatu kaum, tapi mereka khianat. Ternyata dibunuhlah sahabat-sahabat penghafal Quran itu. Nabi sedih. Nah, ini adalah tuntutan keimanan. Ya ke ita iya. Nah, orang Islam ini dimanapun dia berada itu satu tubuh, karena yang menyatukan mereka adalah iman, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu persaudaraan seakidah, persaudaraan seiman itu lebih kuat daripada persaudaraan senasab. Nah, Abu Lahab, apanya Nabi? Aman. Apa kata Allah? Tabat yada Abi Lahabin. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Ma'adin dah. Kenapa? Iman. Salman sangat dekat dengan Nabi SAW. Siapa lagi? Bilal, muazzinnya Rasulullah SAW. Dari mana Bilal? Ethiopia. Aku biaruan lendong na bedang, tapi dekat dengan Nabi SAW. Hitam dekat dengan Nabi. Kenapa? Iman. Salman Al-Farisi, Pak Guru mantap. Bayar. Dari mana Salman? Motor sebiang anak.
Apa? Mana nama Persia? Urang nyebut doang ini tuang nih. Mana nama Persia? Oh lolos aku nah. Mana Persia? Mana di Saprin? Biaran Persia no? Iran, ahsanta. Dari mana? Daerah Iran. Apa kata Nabi? Salmanu minna alul bait. Salman itu dari kami, keluarga kami, kata Nabi SAW. Maka dalam syair mengatakan, laqad rafa'al islamu Salman Farisi wa wada'an nasiba Aba Jahlinil Qurashi. Ya, Islam telah mengangkat Salman dari Persia. Ya narak jamaah hubungannya dengan Nabi entah, tidak ada hubungan dengan Nabi sama sekali. Dan menjatuhkan yang punya nasab yang tinggi, Abu Jahal. Dari mana? Quraisy. Sukunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tuntutan iman namanya para jamaah. Ya, kita saling mencintai, kita saling membantu dalam kebaikan. Kalau kita kurang dalam hal ini, berarti iman kita lemah. Faedah berikutnya. Anna 'alal muslimin an yajtahidu fi tathhir qulubihim. Kaum muslimin wajib membersihkan hati-hati mereka. Jadi kita orang Islam, hati kita wajib bersih nahwa ikhwanihimul muslimin, terhadap saudara muslimnya yang lain. Harus bersih hati kita terhadap saudara muslim kita yang lain. Bagaimana caranya? Fayafrah biwusulil khairi ilaihim. Kita bahagia kalau mereka mendapatkan kebaikan. Wa yata'allam, dan kita merasa sakit an asabahum ma yadurruhum aw yu'limuhum, apabila mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana. Kita senang kalau mereka senang. Kita merasa sakit kalau mereka tersakiti. Mereka terzalimi, mereka dianiaya. Ini kewajiban kita. Wa yaqifu ma'hum fi masa'ibihim wa ma yanzilu bihim. Bantu mereka dalam musibah mereka. Bantu yang terzalimi. Tolong mereka dalam kebaikan dan ketakwaan. La yakunu fi qalbihi hiqdun. Jangan sampai ada di hati kita rasa dengki, rasa iri. Maka Nabi SAW itu sebelumnya Al-Quran, apa kata Allah dalam suratul Hasyr? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Rabb, kata orang beriman. Jadi orang-orang beriman datang belakangan, ya Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan, dan jangan engkau jadikan di dalam dada kami ada rasa dengki terhadap orang-orang beriman. Maka Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan, ya, siapa yang ada rasa dengkinya kepada para sahabat, faqad asabathumul ayah, dia telah tertimpa oleh ayat ini. Siapa yang merasa dengki kepada sahabat, tidak ada lain kecuali orang-orang kafir, orang-orang munafik. Jadi wajib orang beriman membersihkan hatinya terhadap saudaranya muslim yang lain. Bagaimana caranya? Senang kalau mereka senang. Kita akan sakit kalau mereka sakit. Bantu yang terzalimi, tolong mereka, bantu musibah mereka. Dan alhamdulillah ini sudah berusaha kita lakukan. Ada saudara kita di Palestina kena, kita bantu. Dan yang paling agung bantuan kita adalah doa. Allah mansur ikhwanan al-mustadhafina fi Filistin.
wa sa'ira biladil muslimin. Ya Allah, menangkanlah saudara-saudara kami yang lemah di Palestina dan seluruh negeri kaum muslimin. Ini perkara besar masalah doa para jamaah. Kenapa? Karena kita lemah. Tadi dalam mukaddimah, orang lemah itu doanya lebih mustajab. Maka Nabi SAW menyebutkan, la tahasadu, jangan saling iri, wala tabaghadu, jangan saling benci, wala tadabarus, jangan saling membelakangi, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apa yang membuat kita bersaudara? Tauhid. Nah, lihat dalam surah Al-Imran, apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'am fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Yang dulunya kalian bermusuhan, maka jadilah kalian dengan nikmatul Islam bersaudara. Nah, maka Nabi 2 kali mempersaudarakan sahabat para jemaah. Di Mekah di antara sesama muhajirin, di Madinah muhajirin dengan ansor. Apa yang membuat mereka bersaudara? Tauhid, iman. Tapi kalau tauhidnya tidak benar, enggak bakalan. Tidak yang mungkin. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Al arwahu junudun mujannada. Nyawa ini Allah ciptakan berkelompok. Fama ta'arafa minhu talab. Kalau dia itu semisal, sama-sama beriman, di dunia akan nyambung. Wa ma tanakara minhu ikhtalaf. Tapi kalau antara yang tidak beriman dengan beriman, maka pasti akan saling membelakangi. Sehingga apa kata Imam Malik rahimahullah, at-tuyuru ala ashkaliha taqa, burung itu akan hinggap ke sesama jenisnya. No, kedit nono ai kancanin jonto bepadaya nasu. Ya, Abu kedit kebawi pada kebawi wah. Ya, gagak wah. Pada iya wah. Ini para jamaah. Maka itu sebabnya Nabi SAW di Mekah mengokohkan masalah apa? Tauhid. Begitu sampai di Madinah dikuatkan lagi apa? Tauhid. Inilah yang menyatukan mereka. Ini yang mempersaudarakan mereka. Nah, ketika iman ini benar, maka hati itu akan bersih. Nah, ada kisah salah seorang sahabat yang mana orang ini setiap dia masuk masjid, Nabi selalu mengatakan, siapa yang ingin melihat penduduk surga, lihat sebentar lagi datang dia. Penasaranlah salah seorang sahabat. Kenapa? Setiap kali masuk masjid, orang ini dikatakan, ai meleng kita penduduk surga, karek Ahmanda datang ya. Siapa yang mau lihat penduduk surga, tunggu. Masuk tahiyatul masjid duduk. Penasaran sahabat. Akhirnya datanglah bertamu ke sahabat ini. Hai paman, aku ada masalah dengan bapakku, ribut. Aku mau menginap di rumahmu. Melen tiang ninduk pin balempen. Rumah dulu sempit, tapi yang besar itu dada. Silahkan tidur. Kalau semalam nggak ada amalan yang khusus, 2 malam nggak ada amalan yang khusus, 3 malam barulah dia nyerah. Sebenarnya aku tidak pernah punya masalah dengan orang tuaku. Hanya saja aku ingin tahu apa amalanmu yang tersembunyi sehingga engkau dikatakan penduduk surga oleh Nabi SAW. Enggak ada katanya. Apa yang kamu lihat katanya? Terakhir dia mengatakan, sini, satu yang aku amalkan. Setiap aku tidur malam, hatiku bersih dari kaum muslimin. Tidak ada rasa iri,
tidak ada rasa dengki terhadap orang-orang beriman. Nah, beda. Kalau kita ini benci maksiat wajib. Kalau nggak ada benci maksiat berarti nggak punya iman. Ini adalah terhadap orang-orang yang beriman. Kalau maksiat dan berdosa wajib. Karena Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Siapa melihat kemungkaran, merubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan kalau tidak mampu dengan apa arti dengan hati? Benci terhadap perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Faedah berikutnya para hadirin. Al-mujtama'ul muslim atau al-mujtama'ul islami wahdatun mutakamilah. Masyarakat Islam itu adalah masyarakat yang bersatu padu. Firrahmah, dalam berkasih sayang. Wattawasul, dalam saling berhubungan, menghubungi satu dengan lainnya. Watta'awun, dalam tolong menolong. Jadi kita tidak bisa dipisah oleh suku. Lihat, sebelum datang Islam di Madinah para jamaah, ada suku Aus, ada suku apa? Khazraj. Aus dengan Khazraj ini ketika masih musyrik perang selama 120 tahun. Berapa? 120 tahun. Kenapa? Karena mereka perang jahiliyah, sukuisme. Kalau sekarang rasis. Ya, berdasarkan ras, suku dan agama. Ini perang padahal sama-sama syirik. Apa yang bisa menjadikan mereka satu? Islam. Diajak kepada tauhid oleh Nabi, maka namanya tauhid. Bersatu, menyatukan, mengesakan. Diajak bertauhid 120 tahun. Ya, ini perang di zaman jahiliyah dinamakan perang Bu'ath. Perang apa? Ini nebuasnya. Bu'ath. 120 tahun dia perang. Apa yang menghentikan mereka perang? Yang menghentikan mereka adalah tauhid. Akidah Islam. Ini yang menghentikan mereka. Maka masyarakat Islam itu masyarakat yang wahdatun mutakamilah, satu bersatu padu dalam sisi kasih sayang, dalam sisi berhubungan mereka, dalam sisi tolong menolong mereka. Maka lihat para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ya, muslim yang sesungguhnya tidak pernah meninggalkan saudaranya. Maka dalam hal ini ada ungkapannya para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, dan ini sudah kita bawakan dulu ya di tabligh akbar setelah Ramadan di markas, tentang as-suhbah, persahabatan. Apa kata Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, al-ikhwan yu'rafuna indal hawaij. Kawan itu kita kenal menjadi kawan di saat diperlukan. Di saat apa? Diperlukan. Di saat kita butuh, dia datang, itu kawan sesungguhnya. Kenapa demikian? Fa inna kullan nasi fir rakha'i asdiqa. Karena semua orang itu kalau lagi kita nyaman, kalau lagi kita berkecukupan, istilahnya kalau rumputnya lagi apa? Hijau, semua akan datang, bisa berkawan. Wa syarrul ikhwan al-khadhil ikhwanihi inda syiddati wal hajah.
Kawan yang paling buruk itu adalah yang meninggalkan saudaranya dan kawannya ketika dia diperlukan. Nah, jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ya. Jadi kapan kita tahu persaudaraan yang sesungguhnya? Ketika dia butuh. Kalau dia butuh, di sana kita hadir membantu. Ini kawan yang sesungguhnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Kalau orang yang punya iman. Kenapa? Karena tuntutan iman itu membantu kawannya. Apa sabda Nabi SAW? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau terzalimi kan jelas, tahu tenulungnya, ya terzalimi, ya tepantok, ya terjagur, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya, paham kita, bisa kita bantu. Masalahnya sekarang, bagaimana membantu orang yang zalim? Apa kata Nabi? Cegah dia untuk berbuat zalim. Baik, faedah yang terakhir para jemaah. Azamatu dinil Islam wa kamalihi. Agama Islam adalah agama yang agung dan agama yang sempurna. Yahutsu 'ala ta'aluf, menganjurkan kita untuk saling kasih sayang. Menganjurkan kita untuk saling bantu. Yang kuat membantu yang lemah. Yang sehat membantu yang sakit. Sehingga dalam hal ini para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi menyebutkan, wallahu fi aunil 'abd ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Allah akan selalu membantu hambanya kalau hamba itu membantu saudaranya. Jadi agama kita agama agung, tidak ada kurangnya sama sekali, agama sempurna. Kalau berbicara tentang kemasyarakatan, Islam yang paling hebat. Maka lihat, semenjak apa yang terjadi di Palestina, sampai detik ini kaum muslimin tidak pernah berhenti membantu. Kenapa? Karena itu saudara kita. Dimanapun kejadian, kaum muslimin tidak pernah berhenti membantu. Kenapa? Karena itu tuntutan iman. Jadi Islam ini nggak bisa dikotak-kotak oleh negara. Mungkin bantuannya tidak di stop, tapi bantuan doa bisa di stop? Gak bisa di stop. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini hadis menjelaskan agungnya agama Islam, sempurnanya agama Islam, menganjurkan kita untuk saling bantu, saling sayangi, ya, yang kuat membantu yang lemah, kemudian yang kaya membantu yang miskin, sebagaimana juga dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat tentang zakat. Apa kata Nabi? Diambil dari orang kaya, diberikan kepada siapa? Yang fakir. Diberikan kepada yang miskin, yang fakir, dari kaya kepada yang fakir. Kemudian hadis yang tadi, bantu saudaramu yang terzalimi dan yang zalim. Tidak ada di muka bumi ini ajaran seagung ajaran Islam. Jangankan orang beriman para jamaah, hewan saja, hewan kotor apa? Anjing kan? Mohon maaf nih, kotor kan? Najis apa tidak? Satu-satunya hewan kalau liurnya itu menjilat, berapa kali dibasuh? 7 kali. Tapi dia dikasih minum ketika dia kehausan, kita dapat apa? Dapat pahala. Salah seorang pelacur Bani Israel diampuni dosanya oleh Allah. Gara-gara apa? Memberikan anjing kehausan
minum. Sekarang apalagi yang kita berikan siapa? Orang beriman, orang yang taat. Sampai Nabi SAW menyebutkan, la tusahib illa mu'mina. Jangan berkawan kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Dengar nih para jamaah. Janganlah makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Sebab kalau dia tidak takwa, dipakai untuk apa? Maksiat. Maka asala itan ini para jamaah, ya arak bantu ita batur tukang kah nenek kajin rokok pe tentu apa ya nenek neka pe kadum beli beras beli ke balung pe ibadah ini apa belin rokok pe dosa apa tidak nih dosa dari lapas bisa dapat dosa loh. Oh niat saya bukan itu, tapi bahasa kalau salah. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang kita ambil bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, sahkah azannya anak kecil? Karena di kampung saya yang azan kebanyakan anak kecil. Pertama, dalam mazhab Syafi'iyah wal Hanabilah bahwasanya anak kecil sah azannya asal sudah mumayyiz. Mana mumayyiz? Yang umur 7 tahun. Kalau belum 7 tahun jangan. Karena itu umur mumayyiz dipatok oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Muru auladakum bis shalah wa hum abna' 7 sinin. Perintahkan anak kalian salat ketika berumur 7. Dari sini para ulama kita umur mumayyiz itu berapa? 7 tahun. Allah taala ala wa alam. Saya wudu bolehkah kombinasi kumur pakai air tawar, wajah pakai air laut? Boleh. Ndak kombinasi juga boleh. Pernah Nabi ditanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' idza syaribna lam nastati' natawadda wa idza tawadda'na atashna
Na'am atashna. Ya Rasulullah, kami naik kapal laut atau perahu, bawa air tawar sedikit. Kalau kami minum nggak bisa wudu. Kalau kami wudu pakai air tawar itu kami kehausan. Langsung Nabi menjawab, huwa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci dan bangkainya pun halal. Allah taala ala wa alam. Apa benar penghuni kubur dapat berinteraksi dengan penghuni kubur lainnya? Pertama, ya, bahwasanya kubur itu adalah tempat singgah sementara, bukan abadi. Sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur, ya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul, sampai kalian mengunjungi kuburan. Artinya mampir, karena kubur itu bukan tempat selama-lamanya, itu adalah tempat tinggal pertama saja. Nah, apakah ya kerabat akan saling menziarahi di antara yang mati? Sebagian para ulama menyebutkan orang-orang mati itu saling menziarahi di antara yang sesama mendapatkan nikmat, seperti yang disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Sebagian ulama mengatakan di antara sesama yang mendapat nikmat bisa saling menziarahi. Tapi sebagian mengatakan tidak. Kenapa? Karena dalam hadis yang menyebutkan, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin yang tidak ada yang bisa membangunkannya kecuali orang yang paling dicintainya. Wallahu taala ala wa alam. Madimar, apa? Oh, umur. Hah? Mahal umur ta? Lagu ini tengedang-edang ya? Edang-edang. La ilaha illallah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala? Idha'atul waqt asyaddu min idha'atil maut atau idha'atil nafs. Hilangnya waktu lebih dahsyat daripada hilangnya nyawa. Kenapa? Fa inna idha'atil nafs yaqta'uka anil aqarib. Hilangnya nyawa memutuskan engkau dari kerabat. Tapi kalau hilangnya umur memutuskan engkau dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka seperti ini namanya orang yang lalai, dan Allah akan tanya pada hari kiamat tentang masa muda di mana dihabiskan, umur ini di mana dia di mana dia manfaatkan. Jelas Madi? Wallahu taala ala wa alam. Saya begini ya, kagak mau. Yang penting ikhlas dan ittiba, itu syarat utamanya. Jelas Madi? Alhamdulillah. Lanjut. Ya apa ya tapi nenek? Apa? Tiang beketuan, paham KP? Bapak lagi ke tiang? Ulangin. Seorang beriman. Ya, anak-anaknya beriman. Ya teh, lamun anak jin ja. Kalau dia anak-anaknya orang yang sombong.
Kalau dia sombong, neraka. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga yang ada di dalam hatinya sebesar semut hitam yang paling kecil dari kesombongan. Apalagi sombongnya besar. Lihat itu iblis, aba wastakbar, enggan dan sombong. Di mana tempatnya? Wa kana minal kafirin. Jelas Abu? Lanjut. Terus bener lu pembang yang kak. Terus ya, pendengar no, ya, ngembang 20 nah, ngengok kayak duka. Akhirnya malam-malam dia tidak cinta katanya. Oh Pak Abu ya. Pertama Abu, cinta itu bukan karena duit, bukan karena duit, ya. Tapi cinta ini apa? Karena asalnya berangkat dari hati. Setiap manusia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rasa cinta itu kepada sesama lawan jenisnya. Zuyyina linnas hubbush syahwat minan nisa. Allah hiasi, ya, zuyyina linnas hubbush syahwat, mencintai syahwat, kesenangan, minan nisa, dari jenis perempuan. Nah, sekarang kita katakan kalau dikasih 20 kurang syukurnya, kumbiangku nangana, berarti istri itu kurang iman. Kurang apa? Iman. Lihat istri-istri Nabi SAW, dia ingin minta tambahan belanja. Minta apa? Tambahan belanja. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian ingin tambahan, ya sudah, berarti apa? Aku lepas kalian sudah, katanya. Kenapa? Nabi SAW tidak punya kemampuan lebih. Dari sini diingatkan para muslimah, enggak boleh perempuan itu membebani suaminya lebih dari kemampuannya. Enggak 20 baunya sejelo, bana syukur atiknya datang 60. Nah syukur atiknya datang 100. Nah gara-gara kita kurang syukur, akhirnya nikmat itu tidak pernah bertambah. Jelas Abu? Nah sekarang saya apa? Tauhid murni. Apa? No, bagaimana kemasukannya kalau dia tidak benar tauhidnya? Kemasukan neraka. Ya kalau tidak benar tauhid, ancamannya apa? Neraka. Karena kalau tidak bertauhid, syirik. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Wal aslul ladzi yanbani alaihi sa'adatu ibnu Adam thalath. Pokok dasar kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Fa idza faqada minha waqa'a fi dhiddiha. Kalau dia kehilangan, maka jatuhlah di dalam lawannya. Yang pertama, pokok kebahagiaan anak Adam tauhid. Kalau hilang tauhid, jatuh dalam apa? Syirik. Yang kedua, sunnah. Kalau hilang sunnah, jatuh dalam bid'ah. Yang ketiga, taat. Kalau hilang taat, jatuh dalam kemaksiatan. Jelas Abu? Alhamdulillah. Gobang. Ayo walad, kasih.
Apa impus sang diri wah. Barang-barang berimpus enggak? Nah, jemaah ingat lamun berimpus Abu Sayyaf, impus gobang. Jelas apa? Alhamdulillah. Kan tadi kita sebut, ya sama-sama kita sakit, artinya apa? Kita merasakan, kita apa? Bantu dia. Ndak ketemu penyakit dia minta bantuan malik. Wallahu taala ala wa ala. Mikas. Kakak. Apa duka mami? EP bedang harta. Sempen pe doang ya. Ya penyugulang ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum." Amin. Oh, nih, jaga nih. Allah berfirman, orang-orang menyimpan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kasih mereka berita gembira azab yang pedih. Harta itu nanti akan dipanaskan di neraka jahanam, lalu digunakan untuk menyetrika jabhahnya, keningnya, wa junubuhum, kiri kanannya, dan dikatakan kepada mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, ini yang kalian sudah simpankan untuk diri kalian. Kalau itu berupa sapi karena mami ngeseng sapi, tidak dikeluarkan zakatnya, andai kata wajib zakat, maka dari cucunya sampai tongker goneng nagen nginjat ya, akan diinjak dia para jamaah kalau tidak ditunaikan zakatnya. Jelas nih? Alhamdulillah, mantap. Ini rani ngono jazakallahu khair, jajah bareh sugul. Bagaimana caranya penerapan iman dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Ya jangan syirik. Iman, semua ajaran Islam dilaksanakan, tinggalkan larangan-larangannya. Itulah penerapannya. Karena Islam itu intinya if'al wala taf'al. Ini laksanakan, ini jangan dilaksanakan. Wallahu ta'ala ala wa ala. Apa yang didapatkan perempuan di surga? Ya. Apa didapatkan? Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla laki-laki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu sebabnya satu laki-laki yang mati syahid, berapa perempuannya? 72. Berapa? Abu yang bekejap PP. Apa? Kejap idan ini. Oh iya, 72 orang bidadari. Ini untuk orang yang mati syahid. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Habis? Pak Mahmud arake? Nara? Ara Pak Mahmud? Kah, coba. Masalah sholat. Baik, bagaimana kalau jubah kita di bawah mata kaki, bukan di atas mata kaki? Nabi SAW bersabda, ma asfala minal izari minal ka'baini fa finnar. Sarung yang di bawah mata kaki bagi laki-laki di neraka. Hadis Nabi SAW ya menyebutkan al-musbil lam yakun fi hillin wala fi hurmatin. Orang yang isbal itu tidak berada di daerah halal, tidak berada juga di daerah haram. Nah, adapun hadis mengatakan Allah tidak menerima salatnya orang yang sarungnya di bawah mata kaki, ini riwayatnya lemah.
Ini riwayatnya apa? Lemah. Sah salatnya tapi dosa. Jelas Pak Mahmud? Baik, demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla apa yang bisa kita ambil pada kesempatan. Ini lo kena saya lalu. Kakak mbang mekno. Tadah nih Pak Guru nih. Ya wah wakil dasar ban Madimar nih. Masalah kita salah ke waktu dah sholat wajib tu. Aku karena kita di sana. Oh. Haji Madimar ini bertanya bagaimana kaifiat salamnya Nabi? Apakah ngetung-ngetuk, ngeting-ngetik duka? Ya, hatta yura bayad khaddihi, sampai nampak putih pipinya. Berarti apa? Kalau ukuran jam 9 dan jam berapa? 3. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ada satu salam tidak ukuran full, itu hanya salam Assalamualaikum, sedikit saja miringnya. Kalau yang variasi yang sampai Assalamualaikum, karena ingat sighatus taslim, teks salam itu ada 4. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini paling afdal, paling banyak riwayatnya. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullah. Yang keempat ini sedikit miringnya, Assalamualaikum. Oh pasan kah? Muna pas nak tadah madi wah. Wakaka. Oh sagak baturah paru jauh. Bekak kita sagak nurut Nabi jah. Jelas madi? Alhamdulillah. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Besok malam kita sambung insyaallah di markas. Demikian juga malam Rabu insyaallah taala di markas. Semoga Allah azza wa jalla berikan kita taufik. Allah azza wa jalla berikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Jamaah-jamaah kita kurang sehat supaya disehatkan oleh Allah azza wa jalla. Ya, mami api mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan oleh Allah, yang lainnya juga. Ina itai si sehat niki manfaatkan sebaiknya. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.